Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi, yaitu pelajaran dalam bab adab dan akhlak. Tentunya kita maklumi bersama bahwa di dalam syariat kita yang mulia ini, syariat yang sempurna, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yaitu ayat ini turun di hari Arafah, hari Jumat. Nabi sedang wukuf di Arafah, di haji terakhir, tahun ke-10 Hijriah. Pulang, Nabi sakit, meninggal. Karena agama sudah sempurna. Yang mana ayat ini, orang Yahudi datang bahkan kepada Umar bin Khattab. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami akan berhari raya di hari itu. Yaitu ayat "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini saya telah sempurnakan agama untuk kalian. Telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Saat turun ayat ini di Arafah, maka waktu di Mina, karena wukuf di Arafah di tanggal 9 dari zuhur sampai maghrib, setelah maghrib bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk melempar jumrah besok. Besoknya Nabi berkhutbah di tanggal 10. Setelah turun ayat ini di tanggal 9. Nabi berceramah di hadapan para sahabat. Dan beliau banyak hal yang beliau ingatkan. Di antara yang beliau tanyakan adalah hal balak. Apakah saya sudah sampaikan semuanya? Karena ini ayat turun menunjukkan Nabi akan meninggal. Sudah selesai masa penyampaian wahyu. Ini di umur beliau pas 23 semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yaitu tahun ke-63 dari lahirnya. Makanya beliau bertanya, karena beliau sadar kalau turun ini ayat, maka agama sudah selesai. Artinya sudah selesai tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka di haji terakhir ini, di hari-hari terakhir untuk kembali ke Madinah, beliau berkhutbah di Mina. Iya. Beliau setelah katakan pada hari ini, tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Karena bukan itu yang menjadi ukuran seorang itu baik di hadapan Allah. Tidak ada lagi kita membedakan orang dengan nasab dan keturunan. Tidak boleh lagi saling mencela nasab atau berbangga-bangga dengan nasab. Dan setelah semua itu beliau bertanya, apakah saya sudah sampaikan semua agama Allah? Maka semua yang hadir bilang, telah engkau sampaikan. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Allahumma syhad. Itu bukan berdoa, tapi menunjuk ke langit. Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Pulang dari situ, pulang haji, beliau sakit. Itu memang sudah ada sakitnya sebelumnya.
yaitu bekas sakit dari sihirnya orang Yahudi yang mengirimkan paha kambing kepada beliau dan Nabi makan. Ternyata di situ adalah dari sihirnya orang Yahudi. Dan beliau sakit keras sehingga sampai meninggal. Nah, poinnya adalah ayat tadi, bahwa agama kita ini sempurna. Bukan hanya mengatur bagaimana kita menyembah Allah. Itu tentunya tidak diragukan. Dia juga mengatur bagaimana kita bersama orang-orang di sekitar kita. Bahkan bagaimana kita dengan ciptaan Allah yang lain berupa hewan, binatang ternak, dan yang lainnya. Semuanya telah disampaikan. Dan secara khusus apa yang kita bahas tentunya mulai malam hari ini sampai di pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena kita membutuhkan waktu yang lama untuk membahas ini. Kita akan membahas yaitu adab dalam Islam. Adab kita pahami karena ini adalah hal yang diatur dalam Islam, maka dia adalah lambang kebahagiaan kita dunia akhirat. Karena dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak orang masuk surga karenanya. Orang itu masuk surga karena apa? Yang paling banyak yang memasukkan mereka dalam surga. Maka kata Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak orang masuk surga karenanya adalah karena mereka bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Jadi ini kebahagiaan akhirat. Ya, setelah sebelumnya tentunya kebahagiaan dunia. Karena orang yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat duduknya pada hari kiamat itu adalah orang yang bagus akhlak. Kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguh orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini di hari kiamat. Di kehidupan dunia ini itu sangat penting. Nabi dalam hadits riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah, beliau pernah katakan kepada para sahabat, innakum lan tas'au an-nas bi amwalikum. Innakum lan tas'au an-nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa berusaha berbuat baik kepada manusia dengan harta kalian. Karena tidak semua orang punya harta. Tidak semua orang kaya. Tidak semua orang punya yang namanya kelebihan dalam harta. Tapi kita bisa berbuat baik kepada orang. Dengan apa? Kata Nabi, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tapi kalian bisa berbuat baik kepada orang di sekitar kalian dengan wajah yang selalu ceria dan akhlak yang bagus. Dan akhlak yang bagus. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Makin baik akhlaknya seorang, maka makin sempurna keimanannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa,
orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan di Nabi SAW, dan nanti banyak hadis di buku ini, belum pernah diceritakan tentang seorang perempuan yang banyak sholat malamnya, siang puasa, bersedekah dengan banyak sedekah. Tapi dia bilang, walakin tu'di jarah. Akan tetapi dia selalu mengganggu tetangganya bilisaniha. Dengan lisannya. Akhlaknya tidak baik. Dia memang bagus hubungannya dengan Allah. Sholat malam. Apalagi yang wajib. Sedekah. Puasa. Tapi masalahnya akhlaknya tidak bagus. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, la khairu fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Dia termasuk penghuni neraka. Nabi yang menghukumnya begitu gara-gara bukan masalah sedekah, sholat, puasanya, tapi gara-gara akhlaknya. Diceritakan juga kepada Nabi, ada di sana perempuan hanya sholat 5 waktu, tidak sholat sunnah, hanya sholat wajib. Tidak berpuasa sunnah. Dia katanya tasaddaqat bi'atwar. Dia hanya bersedekah dengan potongan-potongan keju. Sedikit sedekahnya. Tapi masalahnya kata sahabat yang menceritakan kepada Nabi, wala tu'di jarah. Tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya. Bagus dia terhadap tetangganya. Maka kata Nabi, hiya min ahli jannah. Itulah penduduk surga. Makanya dalam hadis Nabi bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ketika mendengarkan Nabi bersumpah sampai 3 kali bahwa orang itu tidak beriman, sahabat bertanya, man? Ya Rasulullah, siapa itu? Wahai Rasulullah, kata beliau, alladzi la ya'man jarohu bawa'iku. Orang yang tidak pernah aman tetangganya dari gangguannya. Artinya orang yang tidak bagus akhlaknya. Maka dari sinilah belajar tentang adab terhadap sesama ini penting. Makanya para ulama rahimahumullah banyak sekali menulis dan mengumpulkan seputar adab dan akhlak. Di antaranya tulisan yang kita akan baca insyaallah mulai hari ini dan ke depan yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Adab yang disendirikan. Ini sebenarnya ada sebab penulisannya. Ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Imam al-Bukhari. Tidak ada yang tidak kenal. Ini bagaikan api yang berada di puncak gunung. Semua orang bisa lihat dan bisa tahu. Tidak ada yang tidak kenal sama Imam Al-Bukhari. Yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Yang punya kitab Sahih Bukhari. Yang sepakat kaum muslimin akan kesohihannya. Dia adalah salah satu dari 2 kitab yang paling sahih setelah Quran. Itu Sahih Bukhari. Nah, belum punya tulisan tentang adab dalam Sahih Bukhari. Tapi kadang kan kita agak sulit akan membukanya disebabkan karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ya kitab adabnya dalam Sahih Bukhari
itu di kitab ke-78. Jadi sangat jauh ke dalam. Ke-78. Ya, dari Sahih Al-Bukhari. Ditambah lagi banyak haditsnya di dalam Sahih Bukhari itu, jadi kita harus cari. Iya, karena dalam Sahih Bukhari banyak sekali hadits. Ada 7.275 hadits. Jadi beliau menyendirikan, mengeluarkan adab yang ada dalam Sahih Bukhari ke adab yang tersendiri. Makanya judulnya Al-Adabul Mufrad. Adab yang disendirikan. Dan beliau tambah hadits-hadits yang lain lagi. Dan athar-athar yang lain. Di dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ada sekitar 559 bab tentang adab. Isinya ada sekitar 500, kalau secara haditsnya, hanya 994 di Sahihnya. Tapi di sini di kitab Adabul Mufrad ini disebutkan babnya lebih banyak. Beliau sebutkan babnya 644. Berarti lebih daripada yang ada dalam Sahih Bukhari. Iya, dalam Sahih Bukhari. Dan haditsnya dan asarnya lebih banyak. Ada 1322 hadits dan asar. Jadi lebih banyak yang beliau sebutkan. Imam Al-Bukhari, tidak perlu mungkin kita kasih keterangan terkait dengan beliau rahimahullahu ta'ala akan terkenalnya. Mungkin kita hanya butuh sedikit ya terkait dengan ya sejarah beliau saja secara singkat saja. Nama beliau tadi saya sudah sebutkan, ya, beliau sebenarnya bernama Muhammad. Tapi jarang kita dengar nama itu karena beliau terkenal dengan kampungnya, Al-Bukhari. Iya, Al-Bukhari. Nama beliau Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Iya, nama kakeknya Ibrahim. Iya. Dan beliau lahir di keluarga ahli hadis karena ayahnya ulama hadis besar. Cuman beliau lahir waktu kecil buta. Dan ibunya selalu menangis dan berdoa. Karena ibunya termasuk ahli ibadah, perempuan solehah. Selalu dia berdoa. Supaya anaknya itu dikembalikan pandangannya. Namanya cita-cita ibu supaya anaknya bisa juga seperti suaminya, bahkan lebih dari suaminya. Maka waktu dalam tidur, dia lihat Nabi Ibrahim datang kepadanya. Karena memang nama kakeknya Ibrahim. Ayahnya Imam Bukhari adalah Ismail. Terus Imam Bukhari dikasih nama Muhammad. Ini sambungannya, ya, karena Nabi Muhammad cucu, termasuk keturunan dari pihak Ismail. Dari jalur Ismail. Jadi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Ibn Mughirah ibn Bardizbah. Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Jadi ini nama beliau. Dan beliau lahir hari Jumat. Setelah sholat Jumat. Itu Imam Bukhari. Lahir hari Jumat pas setelah Jumat. Waktu itu tentunya bertepatan dengan tanggal 13 Syawal pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Dan tentunya beliau tumbuh dari kecil karena dari keluarga ulama. Tentunya tumbuh di atas ilmu. Tumbuh di atas ilmu. Beliau setelah kembali pandangannya, baru injak usia 10 tahun, itu sudah hafal buku-bukunya Ibnul Mubarak. Bukan lagi Quran. Quran sudah dari kecil dihafal. Tapi usia 6 tahun sudah hafal buku-bukunya Ibnul Mubarak.
usianya masih muda, sudah hafal ribuan hadis yang beliau katakan sendiri. Beliau diberikan pemahaman yang kuat dan hafalan yang kuat. Imam Al-Bukhari rahimahullah, di waktu usianya yang muda itu, beliau dibawa haji oleh orang tuanya. Ya, di usia masih kecil, disebutkan ya, waktu itu baru usianya menginjak ya 18 tahun, itu dia pergi haji, sudah balik sama orang tuanya. Orang tuanya pulang, dia tidak pulang. Berkeliling di Makkah, Madinah untuk berguru. Iya, untuk berguru. Dan dari selesai Makkah, Madinah, dia lanjut ke Yaman sampai pulang kembali ke kampung. Dia berguru 1 kali perjalanan 1000 guru yang dia datangi. Iya, kita tidak perlu tentunya ketahui bagaimana susahnya tentunya. Karena tidak datang tulisan yang banyak ini begitu mudah. Tidak. Beliau pernah di suatu perjalanan mengumpulkan hadis waktu itu di awal-awal ini. Beliau pernah suatu hari teman-temannya, ini hanya sebagai bagaimana semangatnya beliau belajar dan kita sampai sekarang sebut namanya. Perjuangannya besar. Di antara yang disebutkan adalah, ini hanya sekedar kisah yang disebutkan, semoga kita ambil pelajaran. Di antara yang disebutkan, teman-temannya pernah kehilangan beliau di saat di majelis hadis, di gurunya. Beberapa hari mereka cari mana dia, akhirnya mereka datang ke rumahnya, kontrakannya, tempat tinggalnya waktu itu. Ternyata dia dapatkan tidak punya pakaian. Kenapa dia jual untuk belajar? Kebutuhan, karena dulu susah kehidupan. Jadi semua sandal, pakaian, baju, celana dia jual satu persatu. Untuk kebutuhannya selama belajar. Sampai tidak punya lagi pakaian sehingga dia tidak keluar. Maka teman-temannya pun mengumpulkan uang dan membelikannya pakaian. Akhirnya bisa belajar lagi. Bisa belajar lagi. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang kita akan baca bukunya ini. Terkait dengan adab. Dan buku ini ya, yang kita akan ambil nanti di pertemuan akan datang bab pertama. Ya, ini insya Allah membutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun. Karena 600 lebih bab. Satu bab tidak mungkin kita ambil 1 kali pertemuan. Iya. Bisa saja kita sudah meninggal, ini belum selesai. Ya, minimal kita sudah mulailah. Minimal kita sudah memulainya. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka berkata, ma la yudrak kulluh yudrak julluh. Apa yang kita tidak bisa dapat semuanya, minimal kita dapat sebagian besarnya. Minimal kita dapat sebagian besarnya. Apalagi adab-adab yang di awal, itu sangat penting. Masalah adab bersama orang tua, ya, saudara, istri, anak, tetangga. Itu mulai dari orang-orang dekat dengan kita. Tentunya itu yang paling penting, paling utama yang di awal-awal. Dan kita mulai pekan berikutnya insya Allah. Di pertemuan berikutnya baru kita masuk. Ini hanya sekedar ya pertemuan awal, menunjukkan pentingnya akhlak dan hanya mengenal siapa penulis. Nanti insya Allah baru kita memulainya di bab 1, bab yang pertama insya Allah ta'ala. Kita masuk di pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya sholat sunnah ketika adzan berkumandang? Ini tergantung ya, kita di selain hari Jumat atau di hari Jumat. Kalau selain hari Jumat, maka lebih utama kita berdiri. Kalau kita baru masuk masjid, kita berdiri kalau pas adzan, menjawab adzan. Setelah itu kalau ada waktu untuk melakukan sholat sunnah, kita melakukan sholat sunnah, tahiyat masjid dan antara adzan dan iqamah.
Tahiyat masjid dan antara adzan dan iqamah. Kalau hari Jumat, langsung kita sholat. Karena menjawab adzan sunnah dan mendengar khutbah sebentar wajib. Sehingga kalau kita jawab adzan dulu, baru sebentar kita sholat sunnah, setelah adzan, khotib sudah berdiri berbicara. Kita kan wajib mendengarnya. Beda kalau khutbah Id. Kalau khutbah Id, sunnah. Kita dengar. Kalau ada orang setelah sholat, orang naik khutbah, dia pulang, tidak masalah. Karena khutbah Id bukan rangkaiannya sholat Idnya. Itu sunnah dalam Id. Nah, kalau Jumat, itu rangkaiannya. Makanya khutbah sebelum sholat. Kalau Id, khutbah setelah sholat. Karena beda hukum. Beda hukum. Mendengarkan khutbah, iya. Jumat wajib. Sehingga kita dahulukan sholat sunnah. Iya. Dan kita pilih salah satu sunnah itu. Sholat atau jawab adzan. Dan kita pilih tentunya sholat sunnah. Karena itu lebih ditekankan oleh Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu lebih ditekankan. Sementara menjawab adzan, belum jelaskan lewat keutamaan. Lewat keutamaan. Itu wallahu a'lam. Apakah jubah dalam kurung gamis itu baju sunnah? Tidak. Nabi pakai jubah, Nabi pakai sarung, Nabi pakai rida, itu karena pakaian orang kampungnya. Iya. Jadi kita tidak ada dibilang pakailah jubah. Tidak. Iya. Nabi menganjurkan pakailah pakaian putih. Begitu. Jadi pakaiannya bukan jenis dibilang jubah. Iya, enggak. Iya. Yang diatur adalah masalah batasan pakaian. Masalah batasan pakaian. Masya Allah. Mantap ini ya. Pakai bahasa Arab lagi. Masya Allah. Mahukmu tadrus. Apa hukum kamu belajar? Enggak tahu saya. Iya. Ilmil mantik. Iya. Kita paham? Apa hukum belajar ilmu kalam? Ilmu kalam dikenal dengan ilmu orang filsafat. Juga orang-orang sufi juga belajar. Para ulama mengatakan man dakhala fi ilmil kalam tazandaqa. Siapa yang masuk mulai belajar ilmu filsafat, maka dia akan menjadi zindik. Dia akan keluar dari Islam sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Orang filsafat, awal yang dia mulai memberikan kita keraguan. Itu awal kali dia mulai. Dia akan memberikan kita keraguan. Bahkan kita akan ragu Allah itu ada. Bahkan, karena orang yang paling berilmunya dalam dunia filsafat, seperti guru besar mereka, ya Fakhruddin Ar-Razi. Bukan orang sekarang ya, ulamanya dulu. Iya, dia itu, tapi dia bertobat. Karena dia bilang, dia sadar, ilmu kalam, ilmu filsafat, makin saya dalami, maka makin saya jauh dari Allah. Karena bayangkan dia ini, dia katanya dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Makanya pernah dia lewat. Banyak sekali muridnya ikut di belakangnya. Orang-orang filsafat juga sama dengan. Ditanya oleh perempuan tua, siapa itu? Kok banyak sekali ikut? Ini, dia bilang, muridnya bilang, ini orang punya 1000 dalil akan adanya Allah. Dia bilang, perempuan tua ini, orang awam tidak belajar. Jadi adanya Allah itu butuh 1000 dalil. Orang Arab pedalaman saja, tidak pernah belajar ilmu filsafat. Ketika ditanya, dari mana kamu tahu adanya Allah? Dia jawab sederhana.
Secara akal seharusnya dipahami oleh orang filsafat juga. Tapi begitulah mereka, penuh dengan keraguan. Dia bilang begini, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada tai onta, pasti ada onta. Nggak mungkin tiba-tiba ada tai onta bilang ini tai cicak. Kan nggak mungkin. Kalau ada onta, kalau ada tai onta berarti ada onta. Artinya orang ini mau bilang begini, ini ada kita. Ada langit, ada bumi. Masa tiba-tiba ada? Tidak ada yang mengadakannya. Dirimu saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kan kalau Quran. Pada dirimu itu tidakkah kamu melihat? Kamu itu ada. Apa kamu tiba-tiba ada? Atau kamu membuat dirimu sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Siapa? Ya Allah. Tapi orang filsafat begitu. Makanya orang-orang filsafat yang bertobat ngomongnya begitu. Imam Syafi'i agak keras di hukum filsafat ini. Beliau fatwakan orang yang belajar ilmu filsafat, hukum beliau katanya dibawa keliling di pasar kemudian dipukul dengan sandal. Ini adalah hukuman bagi ahli filsafat. Dipukul dengan sandal. Itu hukumnya beliau. Karena ilmu filsafat membuat orang jauh dari Islam. Kenapa? Di antara kaidah dasar ahli filsafat adalah takdimul akal ala naql. Harus lebih didahulukan akal daripada penukilan Quran dan hadis. Jadi kalau kita masuk di ilmu filsafat, jangan dulu, buang dulu Allah, buang dulu Quran, buang dulu hadis. Bagaimana akal tak terima atau tidak? Makanya dia terang-terangan tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi kalau tidak cocok dengan akal. Jelas ilmu ini tidak boleh kita pelajari sebagai muslim. Iya, sebagai muslim. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan hukum arisan. Arisan itu tidak bisa kita haramkan secara mutlak. Tidak bisa juga kita bolehkan secara mutlak. Tergantung yang diarisankan. Dan arisan itu adalah utang. Adalah utang. Pinjaman. Kalau berupa uang atau berupa barang. Iya. Kalau berupa uang, pinjaman. Barang juga adalah, itu berarti kita bayar cicil. Bayar cicil. Yang jelas kesimpulan besarnya adalah barang ada dua. Iya, yang punya nilai tukar juga ada dua. Ada barang riba, ada yang bukan riba. Barang riba itu maksudnya emas, perak. Iya, demikian pula uang rupiah. Uang rupiah. Ketika kita masuk arisan, tapi dia barang riba, emas, perak. Kita arisan emas, kita arisan perak. Maka ini kita akan katakan tidak boleh. Kenapa? Karena emas dan perak tidak boleh dicicil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dahab bid-dahab, al-fiddah bil-fiddah." Emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau kita mau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, kita mau tukar. Atau rupiah dengan rupiah, kita mau tukar. Maka ada dua syaratnya. Sawaan bisawain, yadan biyadin. Harus sama, kemudian tangan ke tangan. Sama nilainya. 5 gram, 5 gram. Tidak boleh kita tukar tambah. Emas. Kalau mau memang kita jual emas lama dengan beli emas baru, jual di pembeli. Baru kita pergi beli emas yang baru. Tidak boleh tukar tambah. Kapan kita tukar tambah? Riba fadl. Riba fadl. Karena syaratnya ada dua. Sama dan tangan ke tangan. Kita kasih uang tak, dia kasih emasnya. Tidak boleh uangnya diakhirkan atau emasnya diakhirkan. Kapan diakhirkan? Riba nasiah. Riba nasiah. Itu emas dengan emas. Perak dengan perak. Uang dengan uang. Bagaimana kalau uang dengan emas? Uang dengan perak. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza talafatil ajnas." Kalau beda jenis, tadi sama jenis, emas, perak. Maka dua syarat, sama timbangannya dan tangan ke tangan. Kalau beda jenis, kita beli emas dengan rupiah.
Orang misalnya arisan, pasti arisan emas berarti dia kumpul uang. Berarti rupiah. Kalau beda jenis, kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum. Silakan lakukan transaksi bagaimana kalian inginkan, tawar-menawar tentang harganya. Idza kana yadan biyadin, yang penting tangan ke tangan. Tidak boleh dicicil. Tidak boleh cicil. Kalau kita beli emas, tidak boleh cicil emas. Kapan kita cicil? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jadi kalau arisan tak ini haram. Ini riba. Tapi kalau arisan bukan barang riba, arisannya kulkas. Apalagi biasa orang arisan? Arisannya? Enggak tahu. Siapa yang biasa arisan? Arisan apa? Rumah. Enggak mungkin arisan istri. Nih. Arisan apa saya? Bukan barang riba. Maka enggak masalah. Tidak masalah kalau kita arisan selain barang riba. Arisan uang tidak masalah, karena masalah utang. Uang dengan uang kan dia utang. Dia tabung, yang keluar naik. Nanti ganti lagi utang. Tidak masalah. Yang penting jangan arisan barang riba tadi. Emas, perak. Emas, perak. Itu yang disebutkan. Jadi tidak boleh kita haramkan secara mutlak. Tidak boleh juga kita bolehkan secara mutlak. Kita rinci. Wallahualam. Bismillah. Ustaz, apakah Imam Bukhari dulunya pernah ditahdir atau dijauhi muridnya? Belajar maki saja dulu ini ya, Masya Allah. Iya. Yang mana lebih afdal? Menikah dengan perempuan yang sudah paham agama atau masih awam tapi mau dituntut untuk jadi lebih baik? Masya Allah. Iya. Kata afdol kan kita butuh dalil syar'i. Iya, supaya kita tidak pakai perasaan. Jangan sampai kita ini pakai perasaan. Iya, ada yang punya agama tapi hidungnya tidak terlalu tinggi. Ada ini yang mau dituntun, oh, Masya Allah. Iya. Kan kita bertanya afdol, bukan kecondongan hati. Jadi kalau kita bertanya afdol, berarti kita bertanya dalil. Kebetulan juga kan kita bertanya sama saya, berarti kita mau tanya hukum syar'i. Nah, kata Nabi SAW, kalau hukum syar'i, bukan kecondongan hati. Nabi katakan, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Salah satu dari 4 alasan. Li jamaliha, karena cantik. Wali maliha, karena harta. Wali hasabiha, karena nasab. Keturunannya jelas. Wali diniha, karena agamanya. 4 ini. Perempuan dinikahi 4 ini. Semua orang menikah dengan perempuan tidak keluar dari 4 ini. Cantik, punya harta, punya nasab, dan punya agama. Maka apa kata Nabi? Mana yang lebih utama kita pilih? Kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Pilih yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Kamu akan berbahagia. Karena lambang kebahagiaan seorang punya istri solehah. Istri solehah itu taat kepada Allah, taat kepada suami. Kamu pulang ke rumah, ya, kamu bahagia melihatnya. Iya, kamu bahagia melihatnya. Yang kamu, kalau menginginkannya, dia akan meninggalkan apapun. Kalau kamu menginginkannya, biar dia lagi di atas kompornya, lagi masak. Tapi kalau suaminya kasih kode, mati kompor, sana. Itu Nabi bilang begitu, bukan saya. Iya, alhamdulillah. Itu yang dipilih. Nah, kalau orang punya agama seperti itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa seorang itu ukuran kebahagiaan bukan masalah cantik fisik. Walaupun antum menikah dengan perempuan yang
tercantik sedunia, kalau tidak punya agama, masalah. Iya, masalah. Ini makanya Nabi menganjurkan satu poin itu tadi yang terakhir. Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Walaupun kalau mengumpulkan 4, Masya Allah. Kebaikan di atas kebaikan. Cantik, kaya, punya nasab, punya agama. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah? Habis? Kenapa kita ini? Hah? Kayak enggak konsen, Ki. Iya. Masih ada waktu? Silakan, Pak. Tapi tidak bisa diapakan karena dia dan dokter bilang tidak bisa digali. Nah, pertanyaan saya, apakah dia bisa tayamum? Iya kan? Seorang kalau tidak bisa menggunakan air atau tidak mampu menggunakan air dari keterangan dokter, boleh bertayamum. Iya kan? Ada kasus di Bukhari Muslim, Ammar ibn Yasir diutus oleh Nabi di sebagian keperluan, maka dia junub di tengah jalan. Karena dia tidak tahu cara bertayamum dari junub, dia berguling-guling di tanah. Dia kira itu seperti mandi. Maka pulang dia cerita tentang kejadian itu. Nabi ajarkanlah bertayamum. Sungguh cukup bagimu untuk menepuk begini dengan tanganmu. Kamu usap kedua tanganmu dan wajah. Begitu. Orang tidak bisa pakai air di rumah sakit. Tayamum. Tayamum. Karena as-sa'idu thayyib, kata Nabi, wudu'ul muslim. Permukaan yang suci, itu wudunya seorang muslim. Tidak ada. Tidak ada perbedaan antara junub dan haid. Karena sama-sama hadat besar. Sama-sama hadat besar. Seorang junub boleh tayamum. Seorang haid boleh bertayamum. Seperti itu. Saya ada lagi? Enggak ada? Alhamdulillah. Kalau enggak ada, silakan, Pak. Salat Rasulullah? Oh, bukan. Bukan begitu kayaknya itu, Pak. Jadi itu kan hadits Bukhari Muslim. Ya, hadits riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas bilang, ya, kami mengetahui berakhirnya. Bukan diakhir oleh takbir. Kami mengetahui berakhirnya, tak? Begitu, Pak? Oh, salah. Salah terjemah mungkin, Pak. Iya. Kami, kata beliau begitu, di Bukhari Muslim, kami mengetahui salat Rasulullah sudah selesai, itu bitakbir. Dengan suara dzikir. Dengan suara takbir. Iya. Itu di cerita Ibnu Abbas. Iya. Jadi dari hadits inilah, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa kalau orang sholat dan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunnah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdasarkan hadis itu, Pak. Berdasarkan hadis itu. Tapi ada juga penukilan lain. Bahwa Nabi SAW kalau salam belum mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Maka sebagian ulama mengkompromikan. Ada yang mengatakan itu takbir maksudnya adalah takbir yang di takbir yang ini takbir saat dzikir. Adapun istighfar itulah setelah salam. Ada juga mengatakan itu takbir sebelum istighfar. Hal ini diberikan kelapangan dan keluasan. Boleh seorang salam itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga dia langsung astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Allahumma antas salam minkas salam. Dzikir-dzikir yang disebutkan.
Dibolehkan itu. Itu menunjukkan sunnahnya bertakbir. Hadis sahih itu, Pak. Masih ada? Waktu hari ini Masya Allah. Masya Allah. Masih ada satu? Silakan, Pak. Ya? Ya? Sihir dan racun. Iya. Jadi Rasulullah itu sakit karena diracuni dan disihir oleh orang Yahudi. Tukang sihir dari orang Yahudi. Betul itu. Sudah? Cukup? Baik. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insya Allah mulai hari ini tentunya jadi kita ganti-gantian fikih sama adabul mufrad. Ya, kajian kita gantian antara fikih dan adabul mufrad insyaallah. Semoga kita dimudahkan untuk membaca buku ini karena sangat banyak faedah di dalamnya. Hadits-hadits yang beliau sebutkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.